亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们可以再一次在网上见面。让我们来唱一首诗歌，师父救主. Selamat sore ibu-ibu sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian. Yesus seperti gembala. Yesus 基督他带我们好像牧人来牧养他的羊群那样。Yesus Kristus memperlakukan kita seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan dombanya. 师父救主, Yesus seperti gembala. Terima kasih saudara-saudara sekalian, kita bisa berjumpa lagi di dalam online ini. Untuk pembacaan firman Tuhan nanti sebentar saya sambil bawakan firman khotbah sambil membacakannya seperti itu ya. 今天讲到的经文，我等下一边讲到的时候就一边念出来。世界上各国各方的人。每逢新年或者是其他的假日、假节的时候，都会互相的祝福。Ya, bangsa-bangsa di dalam dunia ini nggak peduli suku apa, bangsa apa, setiap tahun baru internasional atau tahun baru lokal masing-masing atau hari-hari raya biasanya bisa saling memberkati, ya, memberikan salam, memberikan berkat. 那么今年2月份是华人的春节新年，那么基督徒、非基督徒都会互相的道贺，都会互相的祝福。Dan bulan Februari tahun ini merupakan tahun baru Imlek ya, tahun baru Imlek. Orang Kristen maupun Chinese Kristen maupun Chinese bukan Kristen, kita bisa saling memberikan selamat, saling memberkati. 那么世界上的人讲到福跟圣经所讲的福有一些不一样，也有的一样。Jadi berkat hoki ya yang dibicarakan oleh orang-orang dunia maupun
yang dibicarakan di dalam Alkitab orang-orang Kristen ada yang sama, ada yang tidak sama. Ya. Jadi berkat menurut orang-orang dunia dan berkat yang dibicarakan di dalam Alkitab, berkat yang diimani oleh orang Kristen, ya, ada yang sama dengan orang-orang dunia, ada juga yang tidak sama. 一般商人所认为的福就是不愁吃不愁穿，身体健康。Jadi pada umumnya yang dibicarakan hoki ya secara manusia ya. Apa itu si hoki? Yaitu enggak khawatir makan, enggak khawatir pakai, cukup makan cukup pakai dan sehat. Itu hoki. Ya. 那么比较深入一些的看法呢，就是说。福气就是心中有满足有喜乐，可能你在物质上不是很丰富，你的钱可能不是很多，可是你知足，你健康，那就是福。Ya. Jadi ada orang yang pikirnya lebih mendalam seperti itu ya. Mungkin dia bukan orang Kristen, tapi dia pikir lebih mendalam. Jadi bukan saja ada makan ada pakai, ya itu berkah. Ya, sukacita bukan saja ada makan ada pakai sehat, tetapi ada satu hati yang puas. Mungkin dia nggak terlalu kaya, mungkin duitnya nggak banyak, ya cukup makan cukup pakai sehat, puas. Hati yang puas itu 自主的心就是福. Hati yang puas itu adalah berkah. Ya, jadi ada orang walaupun bukan Kristen dia bisa pikir seperti itu. 那么世上的人认为的夫妻幸福是掌握在自己的手中，都是出于人。Ya, jadi kalau orang-orang dunia ya bicarakan kebahagiaan, bicarakan hoki, mereka merasakan bahwa hoki itu ada di dalam tangan kita, kebahagiaan itu ada di dalam tangan kita. Semua dari manusia, ya, semua dari pandangan manusia. 那么我们基督徒也承认，圣经也教导我们人有责任、有本分，要争取自己的幸福，ya, 要争取自己的幸福。那么 orang Kristen juga percaya, ya Alkitab juga mengajar kepada kita manusia mempunyai kewajiban dan mempunyai tanggung jawab, kita juga harus memperjuangkan ya kebahagiaan kita. 但是世人所谓的夫妻是完全出于人，这是人文主义，跟神没有关系，命运在自己的手中，这是世人的看法。Jadi bagi orang-orang dunia, saudara sekalian, hoki itu kebahagiaan itu semua ada di tangan manusia. Kita harus perjuangkan. Ini adalah humanisme. Humanisme adalah itu keyakinan ya bahwa semua ada di tangan manusia, tidak melibatkan Tuhan. 没有牵扯到上帝，呀，没有牵扯到上帝。我们的工作，我们的什么都是自己。Kita harus kerja, kita harus memperjuangkan, itu semua di tangan kita. 但是我们基督徒不是这样，tapi bagi kita anak-anak Tuhan bukan demikian. 是，我们应该努力工作， memang kita harus rajin bekerja. 我们有自己的本分和责任应该尽的， kita ada tugas dan tanggung jawab, kewajiban kita yang harus kita jalankan. 但是我们要知道，我们一切的劳苦，我们一切的本分， 假如没有神的祝福，没有果效。 Satu hal kita harus tahu, ya, walaupun kita sudah berjerih payah, kita sudah menjalankan kewajiban kita, kalau tidak ada restu Tuhan, kalau tidak ada diberkati akan jerih payah kita, tidak ada hasil. 所以你们有一句话说没有收获， maka ada omongan gagal panen. 你说那些农人啊，他种田之后，难道他不耕耘吗？他耕耘了，他撒种了，是不是？他也除掉有一些虫啊。但是，假如不是神的祝福，他果效没有，或者是很少。Coba saudara kita lihat petani ya, mereka menanam, ya, menabur, nandur apa dan sebagainya. Apakah mereka nggak menjalankan tugas dan tanggung jawab? Jalankan. Ya, tanam sambil nandur dan dipindahin, ya, terus dia semprot obat-obat, dia ada kutu, dia buang, menjalankan tugas kewajiban mereka. Tapi ada kalanya ada bencana, ada ini, ada itu. Ya, kalau Tuhan tidak restu, saudara,
hasilnya sedikit. Itu yang disebut gagal panen. Jadi saudara, kita jangan berpikir bahwa asal saya rajin pasti berhasil. Nggak tentu. Oleh sebab itu kita perlu berdoa supaya Tuhan turut campur tangan。所以你不要有时候我劳苦的时候一定有果效，不一定。所以我们祷告在我们的劳苦果效我们的劳苦当中，让神来插手。Maka itulah kita perlu berdoa. Di dalam segala jerih payah kita berdoa supaya Tuhan turut campur tangan. Turut campur tangan, turunkan hujan, turunkan matahari, ada turut campur tangan Tuhan, ada restu Tuhan. Maka semua darah keringat kita, jerih payah kita itu akan berhasil. 现在我们要看从诗篇115篇看神所赐的福是怎么样的。Kita hari ini akan belajar dari Mazmur 115 yang tadi kita baca, ya. Yang sebentar saya juga di dalam khotbah saya akan ayat per ayat ya, saya akan bacakan itu. Kita melihat berkat yang dibicarakan di dalam Alkitab itu seperti apa. Banyak ya, cuma ini salah satu saya ambil dari Mazmur 115。圣经里面到处都讲到很多的福，但是今天我们要集中单单从诗篇115篇看见神所要赐的福是怎么样。首先我要告诉大家说，诗篇115到118这个4篇的诗呢，是传统上以色列人在月界晚餐的时候唱的诗歌，为的是要纪念以色列人的祖宗出埃及摆脱奴仆的地位的身份，纪念这个而唱的115到118。Nah saudara, sebelum saya perlu memberitahukan bahwa Mazmur 115 sampai 118, 4 Mazmur itu ya, secara tradisional itu dinyanyikan oleh orang-orang Israel waktu makan malam hari raya Paskah. Ya. Nah, tujuannya yaitu untuk mengingat, untuk mengenang nenek moyang mereka, orang Israel, waktu keluar dari Mesir, kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka, tanah Kanaan. Ya. Jadi lepas daripada status sebagai budak, sebagai perhambaan di Mesir, ya, mereka bisa keluar dari Mesir. Ya, tidak lagi berstatus budak, menjadi orang yang bebas. Jadi mengenang. Jadi mereka menyanyikan Mazmur 115 sampai 118. 我们现在来看诗篇115。那诗篇115在最后的一段12节到18节是讲到神的祝福。Mazmur 115 bagian terakhir ayat 12 sampai ayat 18 itu bicara melukiskan berkat Tuhan, ya, berkat Tuhan. 但是在这以前，在第1节到第11节讲些什么，我们需要知道。我们需要知道第1节到第11节，然后我们才能够明白12节到18节的祝福。Saudara, kita terlebih dahulu harus mengetahui ayat 1, apa yang dibicarakan di dalam ayat 1 sampai ayat 11. Baru kita mengerti ayat 12 sampai ayat 18. Berkah itu maknanya apa? Baru kita mengerti. 写诗的人在本篇是向神、向耶和华呼求，就是说呼求什么呢？求神在列国中显明他的尊贵、荣耀和至高的主权。Secara keseluruhan, Mazmur 115 ini adalah satu himbauan. Pemazmur, dia berdoa, dia mohon, dia menghimbau kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan kehormatannya, kemuliaannya, dan kedaulatannya di antara bangsa-bangsa lain. Tuhan, nyatakanlah kemuliaanmu, nyatakanlah kehormatanmu, nyatakanlah kedaulatanmu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa. 因为当时列国的人讽刺讥笑以色列人，你拜上帝，你的上帝在哪里？
你的上帝在哪里？第二节，为何容外邦人说他们的上帝在哪里呢？所以这是列邦的人讥笑、讽刺以色列人，你的神看不见的。Saudara, kenapa pemazmur minta supaya Allah menyatakan kemuliaan, kehormatannya kepada bangsa-bangsa? Karena pada waktu itu bangsa-bangsa menertawakan, mengejek, ya, menyindir kepada orang Israel, seperti yang di dalam ayat yang kedua dikatakan, hei Israel, di mana Tuhanmu? Di mana Allahmu? Nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Maka pemazmur berdoa, minta kepada nyatakan Tuhan, kemuliaan Tuhan kepada bangsa itu. Nah ini secara keseluruhan， 这个是110篇整篇的这个主要的讲法。所以我们现在讲第1节到第8节ya. Sekarang kita bahas ayat 1 sampai ayat ke-8， 讲述这个是描述上帝是在偶像的上面。ayat 1 sampai ayat 8 menceritakan, melukiskan, menjelaskan bahwa Allah di atas semua patung-patung dan berhala-berhala. Allah ada di atasnya. 第1节 ayat pertama， 耶和华荣耀不要归于我们，不要归于我们。2次说荣耀不要归于我们，不要归于我们。在英文圣经是说不是归于我们，不是的，荣耀不是我们的，是神的。但是在中文说不要归于我们，要归于你。那么这个第1节呢是讲到什么呢？第1节是表明这个写诗的人他们对神的态度。Ayat pertama itu adalah bagaimana si pemazmur ini menyatakan sikap di hadapan Tuhan. Sikapnya apa? Ayat pertama, dia berkata, ya Tuhan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami kemuliaan. 2 kali dikatakan. Tuhan kemuliaan bukan kepada kami, bukan. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan, ya Tuhan, kemuliaan jangan diberikan kepada kami. 2 kali, jangan diberikan kepada kami, jangan diberikan. 世界上的人都求荣耀, bukankah orang-orang dunia ini mencari kemuliaan? Tapi bagi anak-anak Tuhan yang betul-betul kenal Tuhan, bilang, jangan diberikan kepada kami. Jangan diberikan kepada kami. Bukan kepada kami, di dalam bahasa Indonesia dikatakan. Jadi bukan kepada kami, kepada siapa? Kepada Tuhan. 假如不是属于我们的，不要归我们，归谁呢？归神。Kemuliaan itu adalah milik Tuhan. 不是不要荣耀，但是我们不配得荣耀。Kenapa dikatakan jangan, ya, jangan kepada kami, bukan kepada kami kemuliaan? Kenapa? Karena kami tidak layak. 你和我不配， saudara dan saya tidak layak, tidak layak, saudara. 为什么呢？罗马书告诉我们说，世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。Surat Roma berkata, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. 就是我们人犯罪之后，我们失去了神的荣耀。在我们还没有犯罪之前，要当下我们的祖宗还没有犯罪以前，上帝的荣耀在人的身上，因为人是神按照他的形象造的。Saudara, nenek moyang kita Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, saudara, penuh dengan kemuliaan karena Allah menciptakan manusia menurut peta dan gambarnya. Allah itu mulia. Manusia yang diciptakan menurut peta dan gambarnya tentu pasti ada kemuliaan. 但是人犯罪之后失去了荣耀，tetapi waktu Adam dan Hawa, nenek moyang kita sudah berdosa, hilang kemuliaan Allah. 所以人看见没有荣耀，他看见他侧身露体，没有穿衣服，很羞耻，所以他们就拿了无花果树的叶子来遮盖他们的身体。为什么？没有荣耀，只有看见丑陋。Saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, maka nenek moyang kita melihat bahwa telanjang, nggak pakai baju. Sebelumnya juga tidak pakai baju. Sebelum berdosa juga nggak pakai baju. Tetapi kenapa nggak merasa malu?
begitu dosa, hilang kemuliaan Tuhan, tidak ada kemuliaan. Yang dia lihat ini jelek kok ini begini. Maka mereka ambil daun alat untuk menutupi. 所以犯罪的人不配得到神的荣耀。Kita sudah jatuh di dalam dosa manusia, kita tidak lagi hilang kemuliaan Allah. 天使长为什么会变成魔鬼？上帝没有造魔鬼， saudara. Tuhan tidak menciptakan iblisnya. Lalu iblis dari mana? Iblis adalah malaikat yang paling mulia, yang memimpin malaikat untuk paduan suara untuk nyanyi, Lucifer, yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan hikmat. Dia murtad. Sekejap itu dia jadi iblis. 如果我们看以赛亚书或者是耶利米书，我们就会看见他荣耀的天使长为什么会变成魔鬼。 Saudara, di dalam kitab Nabi Yesaya dan Nabi Yeskiel, kita bisa melihat kenapa Lucifer, penghulu malaikat, kok menjadi iblis akhirnya. 因为他要与神同等. Karena Lucifer ini mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. 他说我要上到至高之处，我要跟至高者同等。 Lucifer pada satu hari dia berkata, saya mau ke tempat yang maha tinggi, ya, saya mau setara dengan Tuhan Allah. 你虽然是荣耀，可是你还是受造者。 Bagaimanapun mulianya Lucifer ini, dia tetap adalah ciptaan. 这个被创造的永远不可能跟创造者同等。 Saudara, kita harus tahu, semua ciptaan-ciptaan tidak mungkin bisa sama dengan Sang Pencipta. 好像这个台啊，这个什么都是人造的，他们不可能跟我们同等，对不对？ Seperti mimbar ya, bangku apa, semua kan dibikin oleh manusia. Bisakah barang-barang ini menyamakan dengan kita setara? Selama-lamanya nggak bisa. Udah lain kategori, izin puput mulai loh. 是吧？但是 Lucifer 呢，他说我要上到至高之处，跟神同等，我要拿他的宝座。 Lucifer berkata, saya mau ke tempat yang maha tinggi, saya mau duduk sama-sama, mau sama dengan Tuhan, duduk di atas tahta. 眨眼之间，他就堕落成为魔鬼。sekejap itu, saudara, niatnya itu begitu timbul di situ, sekejap dia murtad menjadi iblis. 荣耀不要归于我们，不要归质量。 Ini adalah orang yang tahu diri, pemazmur, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kenal siapa itu Tuhan. Dia bilang apa? Dia bilang bukan kepada kami ya Tuhan kemuliaan hanya milik Tuhan. Nah, 第二节，列国的人讥笑以色列人，你们的上帝在哪里？ Ayat kedua bicarakan, ya, orang-orang dunia, bangsa-bangsa berkata kepada Israel, hei, di mana Tuhan kamu? 为什么这样问呢？ Kenapa? Mereka bertanya menyindir kepada orang Israel, di mana Tuhan kamu? Yesus 说神是灵。 Yesus pernah berkata, Allah itu roh adanya. 如果神是灵，人一定会说，在哪里，在哪里？是不是？ Kalau Allah itu adalah roh, apakah kita akan bertanya, dia di mana, dia di mana? Ya tidaklah. 我们的肉眼看不见什么。 Allah itu roh, dari mata daging kita tidak bisa melihat Allah dengan kasat mata karena dia itu roh adanya. 眼睛看不见不等于没有。 Yang mata daging itu tidak bisa melihat bukan berarti nggak ada. Ya kan? Bakteri bisa kelihatan. 细菌能够看不见了，除非你用放大镜，你用望远，你显微镜。 Kecuali pakai mikroskop ya, kita bisa lihat. Kalau mata kasat ini bisa lihat. Oh, nggak ada mana ada kuman.
Tapi sekarang udah, walaupun nggak sekolah dia juga tahu. Karena dengar dari orang yang sekolah kan ngomong. Jadi sesuatu yang mata kita nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Tapi itulah. 那就是当时的列邦讥笑以色列说：“你的上帝在哪里？” Itulah keadaannya bangsa-bangsa pada waktu itu menyindir kepada orang Israel, di mana Tuhan Allah. 写诗的人怎么样表达？ Bagaimana dijawab? Ayat ketiga. 然而我们的上帝在天上，都随自己的旨意行事。Ya, dikatakan namun Tuhan kita itu ada di sorga dan dia melakukan apa saja yang dia mau seturut kehendaknya. Mata tidak kelihatan, tapi bukan berarti nggak ada. Dia ada, dia eksis. Bukan saja dia ada, bahkan dia bebas melakukan sesuatu apa yang dia mau. 今天如果你问世界上的人, kalau hari ini kita tanya orang dunia, kalau ditanya nih, 你要去到天主教的礼拜堂还是要去到基督教的礼拜堂？很多呀，很多，不是全部，很多。他说我要去到天主教的礼拜堂，为什么呢？因为有可以看见的很多的神像、玛利亚的像、圣人的像，可以向他拜。 Hari ini kalau kita tanya orang dunia ya, kamu mau ke gereja Katolik atau mau ke gereja Protestan? Nggak semua ya, tapi banyak yang akan bilang mau ke gereja Katolik. Kenapa? Karena kalau di gereja Protestan tuh kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada Tuhannya. Kalau ke gereja Katolik ada banyak patung-patung, ada patung Maria, jadi doanya kepada Maria seperti itu. Ada patung-patung orang-orang kudus, Sengren, Saint, ada Santa, ada ya Santa, Santos. Gereja Protestan kosong, nggak ada apa-apa, cuma ada salib, salibnya juga kosong. Kalau salib Katolik biasanya ada Yesus yang digantung. Kalau tanda salib di gereja Protestan, salibnya kosong. Karena Yesus sudah bangkit. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu justru sudah di usia dan sosial Yesus, meskipun ada orang bilang percaya Yesus, tapi dia lebih mau yang kelihatan bisa dilihat gitu. Jadi yang bisa kelihatan, gitu. Ya. Nah, jadi dijawab oleh pemazmur di dalam ayat yang ketiga, ya dia bilang Allah kita ada di surga, bersemayam di surga. Ya. Bukan saja ada, dia bisa melakukan apa saja, aktif. Tuhan itu aktif bekerja di surga. Terus dibalikin. 现在你问我说你的神在哪里？我说我的神在天上，随自己的旨意行事。那你们的神我也知道你们的神。Mazmur bilang begini, oh kamu tanya saya Tuhan saya di mana? Tuhan saya ada di surga. Ya, bebas melakukan apa saja. Sekarang saya bilang, saya juga tahu Tuhan kamu. 所以呢，在第4节到第7节，写诗的人说：“我知道你们的神明啊很多。” Ya, Mazmur bilang di ayat 4 sampai 7, saya tahu ilah-ilah kamu banyak. Saya juga tahu banyak. Tapi ilah kamu bagaimana? 你们的偶像是金的、银的，是人所手造的，有口不能够说话，有眼不能够看见，有耳不能够听，有鼻子不能够闻，有手不能够摸，有脚不能够走，有喉咙也不出声。Mazmur bilang, saya tahu ilah-ilah kamu dibikin dari emas kan, dari perak kan, ya, dibikin dari tangan manusia. Wah hebat, manusia bisa bikin Tuhan kok. Bikin orang-orang ada mulut nggak bisa ngomong, ada mata nggak bisa melihat, ada kuping nggak bisa dengar, ada hidung nggak bisa mencium, ada tangan nggak bisa meraba, ada kaki nggak bisa jalan, ada tenggorokan nggak ada suaranya. Itu kan Tuhan kamu kan. 第8节，照他的要和他一样，凡靠他的也要如此。Ayat ke-8 berkata, barang siapa yang menciptakan dia, yang menciptakan
ilah-ilah berhala itu. Siapa yang menciptakan dia nanti sama juga. Yang bersandar kepadanya akan sama dengan dia. Ya. Jadi itu sesuatu sewang. Yang menciptakan dia itu nanti juga akan seperti dia. Dia akan kecewa. Kamu akan kecewa. Kamu bikin dia, ya, udah bikin dia kamu minta sama dia, kan lucu. Bikin orang-orang terus minta sama orang-orang itu, doain saya ya, berkati saya ya. Nanti kamu akan kecewa. Karena dia mati, dia memang ada kelihatan. Tapi mati. Itu bukan orang beneran. Dia akan mati. Di 9节到第11节，那ayat 9 sampai ayat 11，ya，我们看见以色列蒙召，以色列蒙召要信靠上帝，以色列蒙召要得到神的祝福。Ayat 9 sampai ayat 11 kita melihat bahwa Israel dipanggil untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Israel dipanggil untuk menerima berkah. 以色列被召是要得到祝福。Nah, ini berkatnya. Udah mulai bicara berkat. Israel dipanggil untuk menerima berkat. 这里有3组人， di sini ada 3 grup. Ada 3 grup orang. Kita lihat ya, ayat 9. 以色列你要依靠耶和华，他是帮助。他是你的帮助和你的等待。 Hai Israel, bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kamu. Tuhan adalah perisai kamu. Yalen, grup yang kedua. Yalen jia, 你们要依靠耶和华，他是你的帮助和你的，sama ya, cuman objeknya, grupnya beda ya. Grup yang kedua. Hai kaum Harun, bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan membantu kamu dan Tuhan adalah perisai kamu. 11节ayat 11。 你们敬畏耶和华的要依靠他，他是你的帮助和你们的盾牌。kamu semua yang takut akan Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Dia mau menolong kamu dan dia adalah perisai kamu. 以色列家要依靠，这个以色列是整个所有的以色列人。Di sini bilang, Hai Israel, bersandarlah kepada Tuhan, seluruh umat Israel. Tua, muda, besar, kecil dipanggil untuk datang percaya kepada Tuhan karena dia adalah penolongmu dan perisaimu. Hai keluarga Harun, Yalen siapa? Yalen 是大祭司啊，亚伦是大祭司，是侍奉神的人。亚伦和亚伦的子孙，大祭司、祭司长、祭司，这些侍奉神的人也要依靠耶和华。今天我成为神的仆人，我也要依靠耶和华。为什么呢？因为他是你们的帮助和你们的盾牌。Keluarga Harun adalah imam besar yang pertama. Dia udah mati, nanti anaknya yang pertama juga yang suruh menggantikan dia jadi imam besar. Jadi imam besar, ada kepala di bawahnya, ada kepala-kepala imam, di bawah kepala-kepala imam ada imam-imam biasa. Ini adalah golongan orang yang pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan juga harus bersandar kepada Tuhan, harus bersandar kepada Tuhan karena dia adalah penolong daripada orang-orang yang melayaninya. Dan Tuhan juga akan menjadi perisai pelayan-pelayannya. Golongan kedua. Golongan ketiga, Pisan juga, ni menjingwei Yehova, siapa saja. Kalian semua yang takut akan Tuhan, siapa saja. Ya, siapa saja yang takut akan Tuhan, bersandar kepada Tuhan karena dia akan menolong kamu dan dia adalah perisai kamu. Penolong kita tahu ya. 如果照天地的耶和华帮助你，你说服气吗？ Kalau Allah pencipta langit dan bumi yang menolong kamu, bukankah itu satu berkah yang besar? Langit ada di tangan dia, bumi ada di tangan dia, dia yang menolong. Hari ini kalau presiden ngomong sama kita, atau menteri dah, dia bilang dia mau bantu, itu udah luar biasa, ya kan? Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, dia mau menjadi penolong kita. Bukan seperti berhala-berhala mati di situ, nggak bisa apa-apa. Kita
dipanggil untuk datang percaya kepada Tuhan karena Dia mau menolong kita. Dia tahu kita perlu pertolongan. Gak ada satu orang yang perlu pertolongan ya. Jangan sombong kan saudara ya. Bagaimana kau, bagaimana sehat, bagaimana tinggi posisi kamu, satu saat kamu butuh pertolongan. Ya Tuhan bersedia menolong. Dan Dia adalah perisai kamu, perisai. 盾牌什么是盾牌？从前打仗要用枪，要用剑啊，我们就用那个盾牌挡。Perisai itu kan apa? Penangkal ya. Dulu kalau orang perang pakai tombak, pakai panah, ya. Kena tangan, kena kaki, mesti nggak apa-apa, jangan kena sini, dada, jantung, matilah. Nah perisai itu kan buat jaga. Nah Tuhan adalah perisai kita. Perisai bagi orang Yahudi, perisai bagi keluarga Harun, perisai bagi semua siapa saja yang takut akan Tuhan. Dia akan menolong kita, Dia akan melindungi kita. Karena dunia ini terlalu banyak bahaya. Ya. Kalau kita pakai perisai, kadang-kadang kita masih merasa kena juga. Tapi Tuhan kalau jadi perisai kita itu paling aman. Ya, 你这边挡，你说你挡不住，不准确，他总是人来。但是如果神是我们的盾牌，我们就安全。所以第13节说，凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他。Maka ayat 13 dikatakan, semua orang yang takut akan Tuhan, tua maupun muda. Jangan pikir orang tua pasti ya soleh ya, nggak tentu. 不要有时候年纪大的一定敬畏上帝，年轻的就不敬畏，不一定。Jangan pikir orang tua pasti soleh, pasti hormat sama Tuhan. Banyak orang tua tidak hormat, tidak takut, tidak taat sama Tuhan. Malah anak kecil, anak muda yang soleh itu soleh pada Tuhan. 所以，亲爱的姐妹们，我们要求福，要求的对。Kita mau minta berkat, jangan salah alamat. Jangan salah alamat. 要求上帝，上帝会纪念我们。我们感谢主，在第12节你看呢，耶和华向来眷顾、眷念我们。眷念我们要做什么呢？要侍奉。眷念就是想到，上帝会想到我们，想到要怎么样，要侍奉给我们。Ayat 12 indah sekali, saudara-saudara. Ayat 12 dikatakan Tuhan itu mengingat kita. Kalau kita ingat, kalau orang yang apa ya, punya posisi, mungkin kaya, mungkin punya posisi, mungkin punya kuasa, kalau dia ingat kita, udah enak dah. Ya, nggak kekurangan makan, nggak kekurangan pakai, aman. Ada bahaya dia kirim orang datang melindungi kita. Nah, di sini dikatakan Allah mengingat kita, Allah nggak lupa. Ingat kita lalu bagaimana? Dia ingat dia kasih berkahnya, dia kirim berkah. 他想到我们，他就会赐福给我们，他就会把恩典留下来赐给我们。Kalau Tuhan ingat kita, Tuhan nggak melupakan kita, Dia akan kirim berkahnya saudara kepada kita. 所以这是非常欢喜的，所以他不会留下一样好处。这个太贵，我不要给他，我自己留，不会的。他把最宝贵的，他都甚至都给我们，还有什么宝贵的，他没有赐给我们。Dan sekalian, tidak ada berkah ya yang terlalu mahal Tuhan bilang, oh ini jangan kasih, ini sayap ini mahal. Kalau kita kan gitu, oh ini yang ini, wah ini buat anak, buat cucu ini buat orang tua, ini yang makin jelek pakai itu buat kasih orang, ya kan? Yang bagus-bagus itu tinggalin buat sendiri doang, cucu begitu. Tuhan nggak begitu. Kalau Allah ini bisa mengirim anaknya yang tunggal Yesus diberikan kepada kita, sedang mati buat kita di atas kayu salib, ada apa lagi yang berharga yang Dia kasih kita? Oh jangan kasih ini. Anaknya yang tunggal dikasih buat kita. Dia nggak sayang, dia nggak simpen begitu. Dia utus ke dalam dunia. Belum lama kita merayakan Natal kan, ya kan?
Ada apa yang baik, yang bagus buat kita Tuhan kasih. 所以我们不要忘记，我们不要求错对象。Kita minta, kita cari berkat, jangan salah alamat. Itu berkat-berkatnya, perlindungannya. Ya, dia ingat kita, dia memberikan berkat. Ayat 14. 还有神的服侍什么呢？愿耶和华叫你们和你们的子孙日渐加增。教你们子孙满堂，教国家的人民越来越多，国家人多才会强，小国不会很强，大国才强。Ya. Ayat 14 dikatakan, Tuhan akan memberkati anak-anakmu akan bertambah-tambah. Banyak anak banyak rezeki ya, ngomongin gitu ya, cuma mesti hati-hati ya. Kalau kita nggak ada anak-anak, makin banyak anak makin banyak pusing banget. Kalau kurang ajar tuh anak-anak. Tapi kalau anak dari kecil kita ajar takut Tuhan, soleh, makin banyak anak makin pakai itu cumburan ngomong benar orang Chinese. Banyak anak banyak rezeki. Ya kan, kalau ini anak ngasih, itu anak ngasih, ya kan, anaknya gede ngasih ini, anaknya kecil ngasih itu, anaknya ngasih. Kita mesti ajar dari kecil, ya kan, takut Tuhan, sayang orang tua, seperti itu. Negara pun demikian, ya. Jadi kalau orang pertama negaranya banyak penduduknya, banyak rakyatnya, ya. Jadi juga banyak berkahnya, banyak rakyat jadi kuat. Negaranya kan nggak ada negara kecil-kecil ya. Ada kan negara yang jumlahnya cuma 1 juta orang, 500.000 dia juga satu negara, nggak bisa kuat lah kalau begitu. Yang buat apa? Amerika, ya kan, Soviet, ya kan, China, Indonesia dan lain-lain. Lebih dari 200 juta orang, itu juga negara besar, ya kan? Orang banyak, negara besar, banyak orang, banyak SDM, dong, banyak orang kita pintar begitu, negara kuat. Dan Tuhan akan memberkati anak cucu bagi di rumah tangga ya, 家庭方面子孙满堂，子孙多，国家人多。Kalau bagi pribadi rumah tangganya anak cucunya banyak, ya. Kalau bagi negara rakyatnya banyak, baru bisa menjadi kuat, ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-15. Nah, ini lebih jelas lagi, 第15节。你们蒙了造天地之耶和华的福, ya. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini penting. 世界的福气是从好运，有运气好。我问你，运气是什么？ Berkah orang dunia ya, nasibnya bagus. Sekarang saya mau tanya, nasib itu apa? Apa itu nasib? 运气. Kalau orang saja bilang 运气. 运气 itu apa? 这个道家的人说，运气是人体里面的肮脏的气，你知道吗？运气，道家的人说啊，人里面身体肮脏污秽的气。Orang-orang yang menganut kepercayaan Taoisme, dia bilang yin qi itu hawa ya, hawa di dalam badan manusia, hawa yang kotor itu yin qi, ya. Jadi hawa apa? Oh bagus, oh dia berkah. Oh hawa lagi jelek, bintang gelap itu. Apa bintang gelap? Saudara. Jadi itu apa? Yunci nasib itu apa? Nasib itu orang. Nasib bukan orang ya. Nasib bukan pribadi. Jadi yunci 不是一个人，不是一个位格，神是一个位格， Allah itu adalah satu pribadi. Pribadi itu 这个位格呀，就是会说话、会思想，呀，有意志、有聪明、有智慧。Pribadi itu apa? Pribadi adalah sesuatu yang bisa berpikir, bisa ngomong, bisa punya perasaan, ya kan, punya hikmat. Itu pribadi, itu oknum. Nasib apa? Yunci itu sama orang yang bukan. Apalagi yunci itu qi, itu hawa
hawa dari dalam manusia yang kotor itu loh. Bagaimana bisa berkati kamu? 是不是？所以呢，我们需要明白，我们的福是从造天地的耶和华。Kita harus tahu berkah kita itu dari Allah yang pencipta langit dan bumi. 眼睛看不见，但是是有的。Mata kasat ini nggak bisa lihat, saudara, tapi dia ada. Tadi di dalam ayat yang ketiga, 第三节说他随自己的意志行事。Di dalam ayat yang ketiga dikatakan dia melakukan segala sesuatu menurut kemauannya, kehendaknya. Allah itu bebas. Allah itu bebas. 第16节说天是耶和华的天，地他却给了世人。Ayat 16 dikatakan apa? Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikan kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak manusia. Jadi langit itu Tuhan punya, teritori Tuhan. 天是他掌权的地方，地是他给人的。bumi ini diberikan kepada manusia。地有什么？地有很多东西啊，你种地，你的我们吃的东西从地来的嘛。地里面有很多矿产，而且我们地里有很多的镍，是吧？nickel啊，很贵的了。然后有金刚钻，什么都是在地给了我们的。Langit itu udah teritori itu wilayah Tuhan. Dia berkuasa, dia bersemayam. Ya. Tapi bumi itu dia berikan kepada bumi itu ada apa? Kita tanam makanan kita semua rezeki dari bumi. Tanam kopi kayak singkong kayak apa kita dari bumi. Makanan kita. Baju bikin dari apa? Dari itu kan kapas. Yang dari bumi. Semua berkat kita dari bumi. Di bumi masih ada apa nih? Masih ada emas, masih ada perak, masih ada nikel di Irian banyak mahal tuh. Ya. Itu semua rezeki. Itu diberikan kepada kita loh. Ya. Jadi Allah yang menciptakan langit, bumi diberikan kepada kita. 但是我们的祖宗第一个要当失败，没有好好的管理地。Adam, nenek moyang kita, Adam yang pertama gagal. Tuhan kasih ya, atur. Manusia berdosa, nggak bisa atur. Banyak dosa ada, banyak kejahatan ada. Semua, 很多犯罪的。Sampai sekarang kacau-kacau bumi, di mana dunia timur bersama aja semua, bukan di Indonesia aja. Banyak kejahatan. Manusia nggak bisa mengatur dengan baik，人不能够好好的管理这个地，所以有一天当耶稣基督第二次再来的时候，他有收回这个地。第二个亚当，第一个亚当是我们的祖宗，耶稣基督是第二个亚当。Nenek moyang kita adalah adalah Adam yang pertama gagal, tapi Adam yang kedua adalah Yesus. Kenapa itu nantinya itu satu tema besar. Adam yang kedua adalah Yesus. Satu hari waktu Yesus akan datang pada kali yang kedua, ya, dia akan ambil semua kekuasaan ini. 在启示录那边有告诉我们，有一天呢，耶稣基督要收回，因为人管理不好，人管理。启示录第11章第15节，有一天世上的国要成为我主基督的国。Di dalam surat Wahyu dikatakan nanti pada Yesus datang pada kali kedua, pada waktu itu pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dipegang oleh Yesus. Lalu bagaimana? Ia akan memerintahnya, ya. Ia akan memerintah sebagai raja. Yesus 要收回，他要做王，sampai selama-lamanya，直到永永远远。在哥林多前书15章24节，耶稣基督得回这个以后呢，然后把国交给父神。Di dalam surat Korintus dikatakan, setelah bumi ini, kerajaan dunia ini diambil kembali, Yesus menjadi raja. 1 Korintus 15 ayat 24 dikatakan, dan Yesus akan menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Ya, 所以从开始呢，神把地给人，人没有管好，耶稣基督再来收回，然后归给上帝。Ya, jadi 115 ayat yang ke 15 dikatakan,
Allah memberikan bumi kepada manusia, tapi manusia tidak bisa mengatur dengan baik. Maka waktu Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan mengambil semuanya itu, dan surat 1 Korintus berkata, nanti Yesus Kristus akan mengembalikannya itu kepada Bapa. 所以呢，我们总结 kita memberikan kesimpulan Mazmur 115, 诗篇115篇，圣经中的祝福乃是从有位格的神而来，从造天地的耶和华而来，他是万有之源、万福之本的神。人手所造的偶像不能够给人福气。Kalau kita menyimpulkan Mazmur 115, kita bisa melihat bahwa semua berkah itu datang daripada Allah pencipta langit dan bumi. Ya, dia adalah pohon selamat dan sumber berkat. Berkat itu bukan daripada berhala yang dibikin oleh tangan manusia. 那么神所赐的福，箴言告诉我们说，使人富足，并不加上忧虑。Saudara, berkat yang dari Tuhan, kitab Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau kita kaya itu tergantung ya. Dia ada 10 miliar dia kaya. Ada orang punya 1 juta, dia juga rasa kaya. Kayak misalnya tergantung dia rasa puas kan? Ya kan? Saya sih puas, saya bersyukur, saya juga rasa saya kaya. Ya. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Itu terjemahan Indonesia ya. Kalau terjemahan Mandarin begini dikatakan, berkat yang dari Tuhan membuat orang kaya dan tidak menambahkan gelisah. Berkat dari Tuhan tidak menambahkan gelisah. The blessing of the Lord brings wealthy without painful toil for it. Ya. Berkat dari Tuhan, blessing dari Tuhan itu mendatangkan kekayaan, dan di dalam kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita nggak ada gelisahnya. Berarti kekayaan dari manusia ada gelisahnya, nggak ada gelisah. Banyak sebabnya ya. Salah satu mungkin dia pakai tangannya nggak benar. Yung Tuhan pakai taktik nggak boleh, saya mau bolehin begitu. Ada nggak? Banyak. Ada yang mungkin kekayaan jadi korupsi, takut nggak? Kalau KPK udah kecil nih, wah kirim deh mobil, datang ke rumah digeledah, takut nggak? Takut, berarti dia khawatir. Duit sih ada banyak, penuh dengan ketakutan, kapan ketahuan yang ntar nih? Iya kan? Oh dikirim ke luar negeri, emang pemerintah nggak bisa ini. Pemerintah jangan mau dikirim ke orang gimana yang dilacak gitu. Di penjara. Banyak duit sih. Ya kan? Nah, terus ada orang mungkin bukan pakai taktik, yaudah dan kadang pusat ke sotuan, ya. Tapi kan ada orang tahu dia kaya, disambar, diculik, apa? Anaknya cucu siapa yang bisa nggak bisa dicatin orang. Ya. Ini penuh dengan khawatir. Ya. Tapi kalau dari Tuhan, ya besok sangsi ke Yehova, jangan rasa dia Yehova, kata bikin tanggung sensu. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga ambil. Kalau sampai satu hari mau diambil nih berkatnya nih, duitnya apanya, apa diambil seizin Tuhan. Ayub bilang, kalau Tuhan memberi, dia berhak memberi, dia juga berhak mengambil. Jadi di dalam Tuhan, entah kita dapat, entah kita hilang, Tuhan seizin atau Tuhan yang ambil, tetap di dalam Tuhan. Ayub tidak goncang imannya. Dari paling kaya sampai jadi paling miskin. Kudikan begini, berborokan semua. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Kita jangan lihat setengah, lihat ujung-ujungnya. Sehat kembali dan Tuhan memberikan menambahkan berkat 2 kali lipat daripada sebelumnya. 所以呢，我们不要在神以外求什么好处， jangan cari berkat di luar Tuhan.
pakai jambe-jambe lah, pakai orang pintar dah, pakai jimat-jimat dah. Celaka kamu. Celaka. 所以呢，我们一定要在主里面。诗篇第16篇怎么说呢？Mazmur 16 ya dikatakan, 你是我的主，我的好处不在你以外。Mazmur 16 ayat 2. Pemazmur berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan, semua kebaikan ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan enggak ada kebaikan. You are my Lord. Apart from you, I have no good things. Engkau adalah Tuhanku. Lepas dari Tuhan, jauh dari Tuhan, enggak ada sesuatu yang baik buat saya. 让我们的努力殷勤求福是在主里面。Maka saudara, usaha kita, perjuangan kita, jeripaya kita di dalam Tuhan, kita mohon supaya di dalam darah keringat saya, jeripaya saya, Tuhan restuin. Petani supaya tanamannya itu berhasil, ya, Tuhan berkati. Berkat yang betul-betul dari Tuhan, tidak mendatangkan gelisah. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，我们看见你是世界的主，但是我们人常常在神以外用我们人的办法来寻求财富、寻求祝福，所带来的这有痛苦。求主你帮助我们，在我们的劳苦上，求你加上祝福。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, kami belajar daripada firman-Mu bahwa berkat yang sejati, berkat yang sungguh-sungguh adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tolong Tuhan supaya kami tidak mencari keberuntungan di luar Tuhan, karena itu akan mendatangkan banyak gelisah, banyak sengsara. Kami mohon supaya Tuhan berkati jeripaya kami, usaha kami, darah keringat kami bisa menghasilkan sesuatu yang halal, yang direstui oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天的信息告诉我们，一切的福气祝福是有造天地的耶和华而来。Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa semua berkat itu datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. 我们很多时候只想祝福，但是当我们认识主更多的时候，经历了他的慈爱，他的看顾，我们不但要喜欢领受他的祝福，我们更要感谢，我们更要爱那赐福的救主。Kita bukan saja menyambut senang akan berkat-berkat Tuhan, tetapi kita harus lebih menuntut, lebih mau mendapatkan Tuhan yang memberi berkat. Jadi jangan saja mau berkat, tetapi kita mau Tuhan yang memberi berkat. Tinggi
中。